Ya, mohon izin Kak Talim, Kak Rijal Triana, dan Kak Nugi, kita langsung mulai saja ya. Sudah 13.35 sambil menunggu yang lainnya nanti menyusul masuk. Ya, saya izin buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya ucapkan syukur alhamdulillah kakak-kakak semuanya sehat pada tatap maya yang kelima ini ya, tidak kurang suatu apapun. Ya, baik Kak, untuk mengawali kegiatan tatap maya yang kelima, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, masuk. Baik, izin untuk mendahului kegiatan tatap maya yang kelima ini, kita sama-sama menyimak lagu Indonesia Raya. Sedih ikut ya Kak. Ikut marilah kita bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku yang kecil. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Kita telah sama-sama menyimak dan mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Langsung saya akan tampilkan slide untuk tatap maya yang kelima ini. Tatap maya yang kelima, Kak, tidak terasa kita udah masuk tatap maya yang kelima. Semuanya sampai tatap maya 19 ya. Dan nanti juga akan selesai, kita jalani saja, nikmatin prosesnya. Baik Kak, ini untuk tatap maya yang kelima. Di sini disajikan modul 1.1 dengan judul Refleksi untuk Perubahan Paradigma Diri Guru PJOK. Di sininya sih masuk ke tatap maya yang ketiga, lewatkan pemahaman 2. Tapi secara pertemuan kita terhitung sudah tatap maya yang kelima. Saya mengingatkan kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat,
klik raise hand sebelum bertanya dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Untuk tujuannya, tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Untuk capaian akhir pelatihan, yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian tujuannya, capaian pembelajaran khusus atau modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diriku PJOK, peserta diharapkan mampu satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, di sini, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian agendanya yakni analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Baik, kita masuk ke sesi analisis tulisan refleksi. Jadi akan saya tayangkan Kak, bagaimana template untuk menulis refleksi yang di sebelumnya kakak-kakak ditugaskan untuk menulis refleksi. Ya, seperti ini. Di sini ada template atau contoh salah satu refleksi yaitu framework JIPS. Nah, ini salah satu template-nya bagaimana refleksi itu ditulis. Jadi di sini ada tahapan, kemudian contoh pertanyaan, dan juga jawaban. Jawaban ini bisa berupa penjelasan yang kita laksanakan ya di setiap tahapan ini. Untuk tahapan yang ke-1 yaitu di framework JIPS ini, bahwa tahapannya adalah deskripsi. Kemudian yang kedua perasaan, yang ketiga evaluasi, yang ketiga analisis, yang keempat kesimpulan, yang kelima RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, di setiap tahapan ini, contoh pertanyaannya, misalkan untuk deskripsi, apa yang terjadi atau dipelajari atau dialami. Nah, kemudian, kapan itu terjadi, dipelajari, dialami, siapa saja yang terlibat dalam kejadian kegiatan pembelajaran, apa saja yang kita peserta didik lakukan dalam kejadian itu, apa hasilnya. Baik Kak, untuk deskripsi ini, nah saya ingin Kakak menuliskan di kolom chat apa yang terjadi atau dialami, kapan terjadi atau dialami, siapa saja yang terlibat, apa saja yang saya lakukan dalam kejadian itu, apa hasilnya. Nah, untuk tahapan 1 ini ya Kak ya, deskripsi, saya coba ya untuk kakak-kakak itu memvisualisasikannya yang diikutinya itu kegiatan PKG PJOK. Jadi Kakak silakan tuliskan di kolom chat ya jawaban dari deskripsi ini. Jadi apa yang terjadi atau dialami dalam kegiatan PKG PJOK. Nah, kemudian kapan terjadi atau dialami kegiatan PKG PJOK? Siapa saja yang terlibat dalam kejadian atau kegiatan pembelajaran PKG PJOK? Nah, kemudian apa saja yang peserta lakukan dalam kejadian atau kegiatan PKG PJOK itu, kemudian apa hasilnya. Nah, untuk tulisan deskripsi ini Kak, tentang PKG PJOK yang sudah Kakak alami saja, yaitu kegiatan tatap maya 1 sampai dengan tatap maya ke-4, dan ini sedang ke-5, tentang apa yang sudah dibahas di modul 1.1 khususnya. Ya, begitu ya Kak ya. Ya, jadi silakan Kak untuk menuliskan di kolom chat ya mengenai tahapan deskripsi tentang
PKG PJOK yang sudah Kakak-Kakak alami masing-masing? Silakan, Kak. Baik, Kak, untuk tahapan menulis deskripsi, saya berikan waktu 2 menit ya, Kak, untuk mendeskripsikan apa yang sudah dialami di PKG PJOK di pembelajaran modul 1.1. Patokannya bisa menjawab pertanyaan ini ya, Kak, ya, di tahapan deskripsi menjawab ke-5 pertanyaan di tahapan deskripsi. Ya, ini ya, Kak, ya, untuk tahapan pertanyaan deskripsinya. Ya, Kak Supri yang sudah masuk lagi di jalan, hati-hati, Kak, hati-hati di jalan sambil nyetir.
Kak Supri tidak apa-apa, disimak aja. Jadi ini untuk Ya, tahapan siap Pak. Ya Pak, Kak. Maaf nih. ya, Habis renang, maaf ya. ya nggak apa-apa Kak. Hati-hati di jalan. Siap. Jadi untuk tahapan deskripsi, contoh pertanyaannya di sini silakan ditulis dalam bentuk paragraf. Apa yang terjadi atau dipelajari atau dialami dalam kegiatan PKG PJOK. Kapan itu terjadi, atau dipelajari atau dialami kegiatan PKG PJOK. Siapa saja yang terlibat dalam kejadian atau kegiatan pembelajaran PKG PJOK. Apa saja yang saya, kita, atau peserta didik lakukan dalam kejadian itu. Apa hasilnya. Tahapan deskripsi ini dihubungkan dengan kegiatan PKG PJOK modul 1.1. Ya baik Kak. Untuk Kak Samsudin juga ini lagi di jalan ya Kak, hati-hati ya, silakan sambil mengikuti Kak, disimak saja meskipun tidak bisa menulis di kolom chat. Tidak apa-apa Iya, Kak Kak. Samsudin kan Kak Supri ya. Makasih Kak, makasih. Ya Kak, sama-sama Kak. Ya, jadi untuk yang ke-1 mengenai tahapan deskripsi dalam menulis refleksi framework JIPS, silakan itu tulisannya Kak Muhammad Rijal Triana. Mohon izin Kak Muhammad Rijal Triana untuk menyampaikan Kak mengenai tulisan Kakak di tahapan deskripsi. Silakan Kak Muhammad Rijal. Ya Kak, siap. Ya, silakan Kak. Yang pertama saya pelajari di PKG PKG ini saya belajar jenis-jenis refleksi. Uh, terutama dari framework GIPS. Saya baru jawab nomor 1 doang sih ya. Ya nggak apa-apa Kak. Baik, untuk Kak Muhammad Rijal, jadi yang sudah dialami di pembelajaran PKG PJOK modul 1.1 yaitu belajar tentang refleksi dan jenis-jenis refleksi ya Kak ya. Iya. Baik, selanjutnya Kak Talim, silakan Kak Talim untuk menyampaikan tulisannya. Baik. Oh, betul atau enggak ini ya? Soalnya saya pada waktu itu lagi blank. Baru bangun tidur, baru lagi blank ini. Yaitu pada awal pertemuan, yaitu saya ingatnya pembukaan diseminasi PKG PJOK. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk yang lainnya masih proses. Terima kasih. Ya, baik Kak. Selanjutnya untuk Kak Ahmad Hardiansah, boleh menyampaikan pendapatnya? Ya, terima kasih Kak. Ya, kenapa saya nulis yang ini ya, pembelajaran berdiferensiasi itu, yaitu guru senantiasa untuk menyajikan pembelajaran terbaiknya dalam berbagai situasi. Ya, jadi untuk menghadapinya kejurusan menghadapi pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik Kak. Itu aja kali ya sementara. Ya, baik Kak. Untuk pendapatnya saya ucapkan terima kasih. Kemudian satu lagi Kak Nugi, silakan Kak Nugi untuk menyampaikan tulisannya.
izin menjawab ya. Yang dialamin dan yang dipelajarin adalah yang pertama itu ada beberapa materi yang dipelajarin ya kayak yang pertama itu salah satunya adalah bagaimana pentingnya kita sebagai guru PJK untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita kerjakan seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Ya. Baik kakak-kakak semuanya yang sudah menyampaikan pendapatnya di tahapan deskripsi menulis refleksi. Jadi kembali ke tujuan tadi ya Kak ya, untuk tatap maya yang kelima ini tadi disampaikan bahwa kita akan menganalisis tulisan refleksi kita. Nah, di sini yang direfleksi atau yang dianalisis yaitu bagaimana tulisan refleksinya tentang mengikuti kegiatan PKG PJOK yang sudah dilewati, yaitu modul 1.1. Nah, maka dengan refleksi yang kita buat, itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Kak ya. Nah, maksudnya yang pernah waktu itu saya sedikit sampaikan kepada kakak-kakak, ada salah satu pengalaman bahwa ada guru PJOK yang mengajarnya tahun demi tahun, begitu-begitu saja, hanya berganti angkatan, hanya berganti tahun, tapi guru PJOK ya mengajarnya sama, begitu saja. Sehingga setiap angkatan mempunyai cerita yang sama. Ketika ditanya oleh temannya yang beda angkatan, "Bagaimana pengalaman belajar PJOK di sekolahmu?" Atau "Bagaimana pengalaman belajar PJOK dengan si Bapak anu?" Nah, maka jawabannya sama, "Begini begini begini." "Oh, sama, waktu Bapak itu ya mengajar saya juga sama," seperti itu. Nah, maka anak itu ya mengalami hal yang mungkin monoton atau bosan karena guru PJOK-nya mengajarnya begitu-begitu saja. Nah, maka yang mengajar begitu-begitu saja itu bisa dikatakan ya mungkin kurang reflektif ya untuk pembahasan kita di PKG PJOK ini. Maka dengan kita bisa menulis refleksi, kita bisa mengamalkannya dalam setelah kita mengajar di kelas, dibuatlah tulisan tentang yang sudah kita alami. Dan itu untuk menjadi ya perubahan lebih baik untuk mengajar selanjutnya. Seperti yang kata bijak pernah diketahui oleh kita sama-sama bahwa hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Nah, maka refleksi itu jika dihubungkan dengan kalimat bijak itu sangat ya memang betul bisa dikatakan ya punya manfaat. Bahwa jika kita sebagai guru PJOK ya melakukan mengajar di kelas, kemudian menuliskan refleksi, nah sehingga nanti itu akan ditemukan ya kelemahan dan juga kelebihan di kejadian yang sudah dialami, sehingga kelemahannya mungkin tidak akan terjadi lagi di mengajar selanjutnya, dan kelebihannya itu tetap akan ada, bahkan bisa lebih maksimal untuk mengajar yang selanjutnya. Seperti itu, Kak. Nah, apalagi kalau misalkan ya kita bisa melakukan inovasi, yaitu suatu apa ya hal-hal yang baru yang mungkin angkatan sebelumnya itu tidak kita sampaikan, tapi untuk angkatan yang saat ini, untuk kelas yang saat ini itu kita punya inovasi dan variasi sehingga ketika anak-anaknya bercerita di luar sana, "Wah, saya mengalami belajar PJOK dengan Bapak ini begini, oh kok beda ya, waktu itu saya begini." Nah, maka akan mempunyai cerita yang beda dan itu jelas tujuannya untuk yang lebih baik. Nah, maka pengalaman tersebut yaitu pengalaman guru PJOK yang mengajar dengan reflektif, ya, tidak begitu-begitu saja. Nah, itu mengenai tujuan di tatap maya yang kelima ini ya, Kak, ya. Tadi sudah disampaikan untuk tahapan deskripsi dalam menulis refleksi. Nah, untuk contoh yang
mungkin nyata dengan kegiatan kita mengajar di kelas, katakanlah pemanasan ya Kak ya. Untuk pemanasan ya supaya kita mempunyai pengalaman yang mungkin beda-beda dan bisa disampaikan di sini. Mungkin ada suatu jenis pemanasan yang dikemas dalam bentuk ya permainan untuk meningkatkan suhu tubuh, Kak. Nah, saya ingin kakak-kakak di sini bisa berbagi pengalaman mengenai katakanlah itu permainan ataupun suatu games yang bisa disajikan di awal kegiatan itu sebagai pemanasan. Nah, sehingga kegiatan tersebut yang nanti kakak-kakak sampaikan, berbagi pengalaman di sini, itu menjadi sumber pengetahuan bagi kita karena beda-beda kegiatannya. Jadi kita punya banyak nih ya jenis-jenis untuk kita lakukan nanti di kelas untuk permainan atau pemanasan anak-anak nanti di kelas. Ya, baik ya. Saya mulai. Saya minta pendapatnya kepada Kak Samsudin, bisa sambil berpendapat Kak, atau kalau tidak bisa nggak tidak apa-apa? Belum Kak, belum Kak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Kak Talim ya, resen. Silakan Kak Talim untuk menyampaikan pengalamannya Kak. Bagaimana melakukan pemanasan dengan sebuah permainan di kelas Kak? Baik, izin menjawab. Untuk hal ini adalah saya di lapangan ya untuk pemanasan, Iya, di lapangan Kak. menerangkan tentang gerak lokomotor. Kebetulan waktu itu adalah kelas 1. Untuk pemanasan gerak lokomotor kan intinya adalah lari, jalan, lompat, dan sebagainya. Nah, saya pemanasannya dengan bermain hit, hit. Tergantung saya konnya deh, saya megang konnya waktu itu. Merah, hijau ya waktu itu. Kalau kata saya, udah bagi dua barisan. Misalkan yang sekelompok merah, sekelompok hijau. Kalau kata saya dikatakan hijau, maka yang hijau lari, yang merah mengejar. Begitu sebaliknya, kalau kata saya merah, maka yang merah lari, yang hijau mengejar. Nah, itu pemanasan yang sudah saya lakukan dalam rangka dikaitkan dengan gerak, yaitu pembahasan gerak lokomotor. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Iya, baik Kak Talim, bagus sekali ya. Sudah bisa dibayangkan oleh kita semua tentunya. Jadi untuk permainan yang Kak Talim sajikan untuk pemanasan tadi ya, itu mungkin sangat seru untuk dilakukan oleh anak, ya. Juga meningkatkan suhu tubuh ya Kak ya, karena ada gerakan lokomotornya itu berlari ya untuk tahapan pemanasan itu. Nah, itu bagus Kak. Ya, terima kasih Kak. Mungkin nanti kita juga bisa di kesempatan tertentu bisa melakukan itu Kak. Ya, karena pemanasan untuk PJOK yaitu bisa dengan permainan apa saja ya Kak ya. Yang penting bisa meningkatkan suhu tubuh. Selain juga pemanasan peregangan otot dengan menyiapkan otot yang akan digunakan untuk kegiatan inti nanti. Tapi untuk pemanasan yang Kak Talim tadi sampaikan, saya bisa bayangkan itu bagus Kak untuk memantik semangat, membangkitkan suasana, apalagi kelas siang itu kayaknya ya sangat efektif ya Kak ya. Ya terima kasih Kak Talim untuk pendapatnya. Baik, selanjutnya silakan yang mau menyampaikan pengalamannya. Di sini kita berbagi pengalaman bagaimana tujuan kita supaya menjadi guru yang reflektif, yang inovatif, sehingga mengajar di kelas dengan hal-hal yang dinamis. Sudah pasti ya Kak ya, jika misalkan untuk minggu ini Kak Talim menyajikan permainan yang tadi ya, merah hijau. Nanti minggu yang selanjutnya, wah apalagi ya, mungkin anak-anak sudah menunggu
permainan yang lain untuk dilakukan dalam pemanasan. Itu sangat seru. Baik, Kak Muhammad Rizal, apakah bisa menyampaikan pendapatnya tentang pengalaman melakukan permainan untuk meningkatkan suhu tubuh? Silakan Kak Muhammad Rizal. Terima kasih Kak Rizky. Sebenarnya saya agak jarang ya kalau ngasih game pemanasan. Cuma ya ada satu ide yang pernah saya lakuin. Eh, main benteng tapi dengan alat yang dimodifikasi, peraturan yang dimodifikasi. Biasanya benteng benteng itu kan pakai pohon ya atau tiang. Jadi saya pakai kon sebagai benteng. Jadi si lawan ini harus saling mengambil kon lawannya dengan batas waktu misalkan 5 menit. Siapa yang bisa merebut kon lawannya sebanyak mungkin, dia yang menang. Tapi peraturan yang lain tetap sama. Tapi kita ganti bentengnya dengan apa namanya, dengan kon. Dan di game ini nggak boleh terlalu banyak juga karena mungkin kita bagi 2 kelompok biar nggak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak susah untuk mengkondisikannya. Tapi kalau lapangan luas, kita bisa bikin 4 benteng, 2 lawan 2 gitu. Jadi sama-sama jalan gitu. Main benteng cuma bentengnya diganti dengan kon, misalnya bisa 3 atau 4. Ya semau kita aja. Itu Kak Rizky ide yang pernah saya lakuin di sekolah. Ya, baik Kak Muhammad Rizal, terima kasih untuk berbagi pengalamannya. Baik Kak ya, baik Kak Talim ataupun Kak Muhammad Rizal. Tujuan saya meminta pendapatnya tentang pengalaman menyajikan suatu permainan di kelasnya masing-masing. Itu tujuannya supaya kita punya banyak pengetahuan juga. Siapa tahu suatu saat kita coba lakukan, baik itu permainan benteng ya yang tadi Kak Rizal pernah lakukan ataupun permainan yang tadi Kak Talim ya, merah hijau, itu sangat bagus sekali. Baik, terima kasih Kak Talim, Kak Muhammad Rizal yang sudah berbagi pengalamannya, yang tujuannya supaya kita bisa mengajar lebih variasi ya, sebagai guru yang efektif, tidak begitu-begitu saja. Baik, saya akan lanjutkan untuk tayangan slide-nya. Nah ini jadi Kak, nanti tulisan refleksi yang Kakak buat, ya baik itu di modul sebelumnya atau di ya pembahasan sebelumnya dan juga nanti ke depannya pasti akan diminta untuk menulis refleksi. Di sini gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang efektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, ini Kak, mengenai pertanyaan untuk menganalisis refleksi.
Ya baik Kak, karena memang waktu tadi kita mulainya agak telat 5 menit, maka nanti selesainya jam 14.20 ya Kak ya, yang harusnya 14.15 ya. 14.20 kita ada waktu kurang lebihnya 10 menit lagi. Tadi kan disampaikan bagaimana refleksi itu dianalisis. Ya, sebelum ke pertanyaan yang tadi disebutkan satu persatu, mungkin di sini ada satu hal yang sangat penting sekali, ya. Mungkin kenapa kita sebagai guru PJOK harus menulis refleksi. Itu sih Kak, yang paling penting ya Kak ya. Karena dalam hal menulis ataupun administrasi, jujur untuk guru PJOK itu bukan berarti tidak mampu ya, tapi kadang-kadang kita itu suka menunda karena kesibukan yang lain. Misalkan ya, selesai kelas ini di lapangan, kita istirahat, kemudian melanjutkan kelas yang selanjutnya untuk lapangan. Nah, hingga selesai hari itu sudah mau pulang dengan kegiatan mau melatih ekskul dan lain sebagainya, melatih tim di klub. Nah, sehingga bukan berarti tidak bisa, cuma ketika kita menunda, dihubungkan atau dilanjutkan dengan berbagai kesibukan yang lain, sehingga tidak sempatlah menulis refleksi. Nah, itu sebagai tantangannya. Maka kita telah mengalami kajian pentingnya menulis refleksi di PKG PJOK ini, yaitu bagaimana sih pentingnya menulis refleksi. Nah, setelah kita tahu pentingnya, apakah kita akan tetap tidak menulis atau berusaha untuk menulis? Nah, begitu ya, Kak, ya. Maka di sini saya minta pendapatnya, bagaimana refleksi itu dikatakan penting untuk ditulis sebagai kita guru PJOK. Nah, mungkin Kak Supri sudah sampai di rumah ya, Kak, ya? Alhamdulillah. Kak Samsudin belum. Nah, mohon izin Kak Ahmad Herdiansah untuk menyampaikan pentingnya menulis refleksi bagi guru PJOK. Silakan Kak Ahmad Herdiansah. Ya, terima kasih Kak. Jadi memang untuk refleksi ini kita sangat penting. Yang pertama, belajar dari kekurangan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi yang kedua, memang ada pembelajaran baru juga terkait tadi yang sudah dibahas. Jadi biar tidak monoton atau tidak cenderung bosan kepada peserta didik kayak. Nah mungkin itu dulu Kak ya. Ya mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama Kak Ahmad Herdiansah. Terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, baik. Mohon izin Kak Supri, jika sudah sampai, silakan Kak bisa mulai fokus dan bisa menyampaikan pendapatnya Kak. Pendapat apa nih? Saya belum Bagaimana nyampe pentingnya lagi menulis? mampir di tempat makan. Oh, ya Kak. Tapi bisa menyampaikan pendapat nggak Kak? Bisa menyampaikan pendapat Apa nih nggak? tentang apa? Tadi kurang. Tentang pentingnya menulis refleksi Kak. Oh, sangat penting karena kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan kita selama proses KBM ya. Di situ kita bisa mengubah gaya atau ada kita bisa apa ya? Bisa mengoreksi tentang diri kita kekurangan dan lebihannya supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Itu mungkin manfaatnya. Ya, baik Kak Supri, terima kasih untuk pendapatnya. Ya, itu ya Kak ya, baik Kak Ahmad Herdiansah ataupun Kak Supri, kita sudah bisa mengetahui bahwa memang tidak bisa dipungkiri itu penting untuk ditulis ya, refleksi itu. Nah, hanya ya jangan sampai itu tidak sempat, karena dengan kesibukan yang luar biasa sebagai guru PJOK, sekalinya kita menunda, mungkin ya akan terlewat ya untuk refleksi itu tidak ditulis. Ya, kita coba mulai saat ini untuk ya menulis dengan
jenis refleksi yang sederhana yang mudah kita lakukan ya. Contohnya yang tadi yang sudah kita pernah bahas sama-sama yaitu framework G misalkan ya, yang format yang sudah kita pahami bagaimana menulis refleksi. Ataupun refleksi dengan framework yang lain juga Kak, yang Kakak anggap bisa lebih mudah untuk ditulis. Di LMS ada ya contoh-contoh refleksi untuk ditulis ya. Ada tipe yang seperti topi, kemudian ada tipe yang segitiga, ada juga tipe 4C. Nah, itu jenis-jenis refleksi ya, Kak, ya. Silakan menurut Kakak lebih mudah yang mana refleksi untuk Kakak lakukan menulis refleksi? Nah, baik, Kak. Untuk akhir sesi kita hari ini, yaitu Kakak satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, di sini yang berbeda itu ya minimal dua jenis refleksi yang bisa Kakak tulis ya. Oke, udah mau selesai. Terima kasih. Dan di sini ada sedikit yang ingin saya tanyakan lagi tentang bagaimana pentingnya melakukan refleksi hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Baik, mohon izin Kak Nugi bisa menyampaikan pendapatnya, Kak. Bagaimana pentingnya refleksi dan hubungannya untuk keberpihakan kepada murid, Kak? Baik Kak, kalau dari pendapat saya pribadi, tentu saya sependapat dengan Kak Ahmad Hardiansyah dan juga Kak Sufi tadi, karena untuk refleksi sendiri yang sangat penting untuk mengetahui kekurangan apa saja yang sudah pernah kita sampaikan kepada murid, kemudian bagaimana hubungannya dengan keberpihakan terhadap siswa atau murid. Tentunya kalau misalkan kita sudah merefleksikan apa yang sudah kita sampaikan, ketika kita sudah melihat bagaimana antusias murid terhadap pembelajaran PJOK masih rendah, artinya kan tentu itu menjadi sangat penting ya refleksi itu agar meningkatkan antusias mereka lah dalam belajar PJOK seperti itu Pak. Mungkin Ya. Baik, Kak Nugi ya. Jadi misalkan kelemahannya diketahui bahwa di kejadian saat itu di kelas tersebut untuk antusias siswa masih belum maksimal. Nah, sehingga di refleksi itu akan dituangkan dalam bentuk tulisan refleksi. Nah, maka di kegiatan selanjutnya Kakak bisa melakukan suatu persiapan pembelajaran yaitu untuk meningkatkan antusias siswa yang sebelumnya ya sudah diketahui di tulisan refleksi bahwa antusiasnya belum maksimal. Seperti itu ya, Pak Nugi ya. Baik, Kak. Untuk tentunya refleksi yang misalkan Kak Nugi tulis yang sehingga diketahui bahwa kelas yang sudah dilakukan kegiatan pembelajaran itu kurang maksimal. Maka di pembelajaran selanjutnya, tentunya Kak Nugi akan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk memperbaiki kesalahan atau memperbaiki ketidakmaksimalan sehingga anak tidak antusias. Nah, hal tersebut tentunya akan menuju kepada ya bahwa murid itu akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Sehingga yang tadinya kurang antusias atau kurang maksimal dalam motivasinya, dalam semangatnya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya akan lebih bersemangat lagi. Nah, tentunya ketika anak sudah kondusif, kita mengajar dengan niat lebih baik, maka itu mungkin bisa disebutkan bahwa refleksi itu tujuannya untuk ya menyajikan pembelajaran yang lebih baik. Nah, pembelajaran yang lebih baik itu untuk siapa? Maka pembelajaran yang lebih baik itu memang untuk murid juga. Maka disitulah refleksi bisa kita sampaikan, ya refleksi itu ada keberpihakannya pada murid.
Nah, baik Kak, untuk refleksi, ya mungkin saat ini yang pernah saya sajikan, yang pernah kita bahas sama-sama itu satu jenis refleksi. Nah, mungkin Kakak juga sudah mengeksplorasi, membuka-buka di LMS tentang jenis-jenis refleksi ya Kak ya? Mohon Kakak untuk menyampaikan ya, tentang jenis refleksi yang Kakak ketahui dan untuk kedepannya akan coba Kakak tulis dengan niat menulis refleksi dengan format yang berbeda, dengan minimal 2 framework untuk menulis refleksi. Baik Kak Talim, mohon izin Kak Talim, jenis refleksi apa saja yang Kak Talim tahu untuk ditulis Kak? Yang kemarin eh, yang pembok itu ya, yang GIP itu ya. Nah itu yang satu framework JIP ya Kak. Iya, Satu lagi ada nggak Kak yang Kakak tahu sebagai pembeda nantinya? itu Supaya bukan ada cuma satu kurangnya. jenis itu Kak. Ya, saya lupa lagi, malu udah ini manulas sih kayaknya. Pengingatannya udah lupa gitu. Kalau udah ini, mungkin Ya dari nggak yang apa-apa lain Kak kali ya. Kak. Iya Kak. Jadi Kak Talim nanti bisa di-searching lagi ya Kak ya di LMS-nya, dibuka-buka bahwa jenis-jenis refleksi itu selain framework JIP, ada juga framework yang lain ya Kak ya untuk menulis refleksi. Silakan nanti Kak Talim bisa cek-cek lagi ya Kak ya. Baik, Kak Muhammad Rijal, bisa menyebutkan 2 jenis refleksi Kak yang mungkin nanti akan Kakak buat refleksinya? Kak Muhammad Rijal masih mute? Ya maaf. Yang saya tahu 4F sama 4C, Kak. 4F sama 4C. Ya, 4F di sini feeling ya, perasaan. Jadi siswa menceritakan perasaan yang dialami saat melakukan pembelajaran itu. Terus ada finding, dia menceritakan apa yang sudah dipelajari hari ini. Future dia di sini menceritakan manfaat yang bisa didapat dari pembelajaran yang dikasih. Itu untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang atau untuk kehidupan dia sehari-hari. Terus yang 4C ada satunya connection. Connection di sini menceritakan tentang keterkaitan antara materi satu dengan materi yang lain. Ada juga challenge, tantangan. Di sini tantangan ini maksudnya apakah ada perbedaan dari ide atau materi atau praktik pembelajaran sebelumnya yang telah dimengerti gitu. Terus ada konsep, artinya bagaimana Anda menceritakan konsep-konsep utama dari materi yang telah dipelajari. Berikutnya yang terakhir ada change, perubahan. Pada perubahan yang akan dilakukan setelah mendapat materi yang diberikan gitu. Itu sih yang saya tahu. Ya baik, terima kasih Kak Muhammad Rijal. Untuk jenis refleksinya disebutkan ada 4F dan juga 4C. Nah, betul sekali Kak ya, itu untuk jenis refleksi. Tadi juga Kak Talim dengan framework JIP. Nah, minimal 2 jenis refleksi yang kita tahu dan untuk menuliskannya ya silakan sih Kak mau menggunakan yang mana. Jadi bisa gantian format yang dibuatnya ya. Intinya sih mencoba menulis ya Kak ya, mencoba menulis dengan pengalaman kita di PKG-PJOK ini, kita coba ayo membuat refleksi selesai kita mengajar di kelas. Baik Kak, untuk kegiatan tatap maya yang kelima, dari awal sampai dengan terakhir ya, sudah kita lalui sama-sama. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tatap maya yang kelima ini tentang menganalisis tulisan refleksi. Baik Kak,
apakah ada yang butuh dibahas lagi, Kak, untuk pembahasan tatap muka yang kelima ini? Ya. Bagaimana, Kak Talim? Izin Silakan. ya, izin bertanya. Ya, Kak. Punya saya kemarin pas framework itu kayaknya salah salah kirim tuh saya. Nah, jadi di apa namanya? Di alurnya itu punya saya itu nggak checklist kosong. Bagaimana itu, Kak? Saya Baik, Kak, perasaan udah untuk ngirim sih punya itu. Heeh. Tapi salah kirim gitu. Terima kasih. ya, Kak Talim ya, untuk tugas yang Kak Talim sudah kirim tapi salah, Kak, atau salah untuk upload-nya, itu bisa diulangi ya, Kak, ya. Diulangi, kalau misalkan ditimpa lagi juga itu masih bisa. Misalkan di tugas sebelumnya Kakak itu menuliskan refleksi, kemudian Kakak upload. Nah, tapi Kakak itu merasa tidak maksimal tugas yang sudah diupload. Kemudian Kakak buat dan Kakak timpa untuk menggantikan tugas yang sebelumnya. Itu tidak apa-apa, Pak. Bisa bisa saja seperti itu. Nah, kalau salah juga sama, silakan Kakak upload ulang saja, Kak. Upload ulang saja ya di format yang sesuai dengan ketentuan. Begitu ya, Kak Talim ya. Ya, baik. Ya, baik, Kak. Ke mute itu nggak dengar. Oh iya, mohon mohon maaf, belum. Baik, Kak. Untuk penutup, izin untuk mengambil dokumentasi yang tidak ada halangan. Kak Ahmad Hadiansah bisa open cam atau masih gangguan, Kak? Bukan gangguan, laptopnya harus di-upgrade, Kak. Oh ya, ya Kak, nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Ke Harus yang lainnya, iya, Kak. Nanti ya mudah-mudahan ada rezekinya beli lagi, Kak. Amin. Ya, 1, 2, 3. Kak. Iya, siap, Kak. Sudah, Kak. Terima kasih, Kak, semuanya yang sudah bisa bergabung di kegiatan tatap muka yang kelima ini. Semoga kakak-kakak sehat selalu ya, Kak. Sampai jumpa lagi di tatap muka yang ke-6. Saya tutup, Kak. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Kak. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Selamat weekend. Ya.